Suku Gayo adalah salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah Aceh, Indonesia, khususnya di daerah Pegunungan Tengah, seperti Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Suku Gayo merupakan bagian dari kelompok etnis Aceh yang berasal dari wilayah pegunungan di Aceh. Mereka memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh kedatangan berbagai pengaruh dari luar, termasuk pengaruh Islam yang kuat sejak abad ke-13 dan 14. Bahasa Gayo termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini memiliki variasi dialek di berbagai wilayah tempat mereka tinggal, tetapi tetap ada kesamaan yang kuat di seluruh komunitas Gayo. Selain bahasa Gayo, banyak orang Gayo juga fasih berbahasa Indonesia. Suku Gayo memiliki budaya yang kaya, dengan berbagai tradisi dan adat istiadat yang masih dilestarikan. Beberapa aspek budaya mereka meliputi: mereka memiliki berbagai upacara adat, seperti pesta adat, yang merupakan perayaan penting dalam kehidupan mereka, termasuk pernikahan, khitanan, dan kematian. Musik dan tarian tradisional adalah bagian penting dari budaya mereka. Salah satu alat musik tradisional yang terkenal adalah gitar tradisional dan rebana. Tarian seperti tari saman adalah salah satu bentuk seni pertunjukan yang populer. Masyarakat Gayo seringkali tinggal di rumah panggung yang terbuat dari kayu. Mereka juga terkenal dengan keterampilan mereka dalam bertani, terutama dalam menanam kopi Gayo yang terkenal di seluruh Indonesia. Ekonomi masyarakat Gayo banyak bergantung pada pertanian. Mereka dikenal karena kemampuan mereka dalam bercocok tanam kopi, terutama kopi Gayo, yang terkenal karena kualitas dan cita rasanya yang unik. Selain kopi, mereka juga menanam berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran. Mayoritas orang Gayo beragama Islam. Islam mempengaruhi banyak aspek kehidupan mereka, termasuk sistem pendidikan, upacara adat, dan moralitas. Tradisi Islam lokal sering dipadukan dengan adat istiadat mereka. Suku Gayo mempraktikkan berbagai ritual dan kepercayaan tradisional yang seringkali berhubungan dengan alam dan spiritualitas. Meskipun mayoritas adalah Muslim, mereka masih menjaga beberapa praktik tradisional yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Struktur keluarga dalam masyarakat Gayo biasanya berbasis pada sistem kekeluargaan yang kuat. Keluarga besar sering tinggal bersama, dan hubungan antara anggota keluarga sangat erat. Dalam kehidupan sosial, mereka cenderung saling mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Pakaian tradisional suku Gayo umumnya terdiri dari pakaian yang terbuat dari bahan alami seperti kapas dan wol. Untuk acara-acara khusus, mereka mengenakan pakaian yang lebih formal dengan desain yang kaya dan warna-warna cerah. Suku Gayo, dengan kekayaan budaya dan tradisinya, adalah bagian integral dari keragaman etnis di Indonesia. Meskipun mereka menghadapi tantangan modernisasi, mereka berusaha untuk menjaga dan melestarikan identitas budaya mereka. Adat pernikahan suku Gayo merupakan salah satu aspek budaya yang sangat penting dan kompleks. Proses pernikahan biasanya dimulai dengan pendekatan dari pihak laki-laki. Keluarga laki-laki akan mengirimkan utusan untuk melamar pihak perempuan. Lamaran ini melibatkan negosiasi mengenai mahar, mas kawin, dan persetujuan dari keluarga perempuan. Mahar yang diberikan umumnya berupa uang, barang, atau hewan. Besarannya bervariasi tergantung pada kesepakatan antara keluarga. Upacara inti pernikahan adalah akad nikah, di mana kedua mempelai diikat dalam pernikahan menurut hukum agama Islam. Ini biasanya dilakukan oleh seorang penghulu atau pemuka agama. Setelah akad nikah, diadakan pesta pernikahan yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Pesta ini merupakan kesempatan untuk merayakan pernikahan dengan berbagai hidangan, musik, dan tarian tradisional. Terdapat beberapa ritual adat yang dilakukan sebelum dan setelah pernikahan. Misalnya, upacara penyambutan mempelai pria oleh keluarga mempelai wanita, serta doa-doa dan upacara khusus yang dilakukan untuk memohon restu dan keberkahan. Dalam pesta pernikahan,
makanan tradisional seperti nasi kebuli, ayam goreng, dan kue-kue khas Gayo disajikan untuk tamu. Dalam proses pernikahan, keluarga memiliki peran yang sangat penting. Keputusan mengenai calon pasangan seringkali melibatkan pertimbangan dari kedua belah pihak keluarga, dan persetujuan dari orang tua sangat dihargai. Mempelai wanita biasanya tinggal di rumah suami setelah menikah, dan tanggung jawab rumah tangga menjadi bagian dari perannya. Struktur sosial suku Gayo mencerminkan hierarki dan hubungan kekeluargaan yang erat, serta pengaruh adat dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga dalam suku Gayo sering terdiri dari unit-unit keluarga besar yang tinggal bersama atau berdekatan. Keluarga besar ini memiliki struktur yang jelas dan hubungan yang erat. Masyarakat Gayo terbagi dalam beberapa klan atau kelompok keluarga besar yang memiliki hubungan kekerabatan. Klan ini memiliki peran dalam pengaturan adat dan kehidupan sosial komunitas. Dalam masyarakat Gayo, terdapat pemimpin adat yang memiliki kewenangan dalam memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan adat dan tradisi. Pemimpin ini sering dihormati karena pengetahuan dan kebijaksanaan mereka dalam adat. Selain pemimpin adat, ada juga struktur pemerintahan lokal yang menangani urusan administratif dan sosial sehari-hari. Ini biasanya melibatkan kepala desa atau lurah yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola masyarakat. Meskipun peran pria dan wanita dalam masyarakat Gayo seringkali dipisahkan berdasarkan tradisi, wanita memiliki peran penting dalam rumah tangga dan masyarakat. Mereka terlibat dalam kegiatan sehari-hari serta pelestarian budaya. Pendidikan sangat dihargai, dan masyarakat Gayo berusaha untuk memberikan akses pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka. Struktur sosial juga mendorong partisipasi dalam kegiatan komunitas dan pelestarian budaya. Upacara adat dan ritual sosial, seperti hitanan, perayaan panen, dan hari besar Islam, memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan sosial dan komunitas. Kegiatan ini melibatkan seluruh anggota masyarakat dan menjadi kesempatan untuk berkumpul serta merayakan identitas budaya mereka. Struktur sosial dan adat pernikahan suku Gayo mencerminkan kekayaan budaya mereka serta keterikatan yang kuat antara individu dan komunitas. Adat pernikahan yang rumit dan struktur sosial yang terorganisir dengan baik menunjukkan nilai-nilai penting dalam menjaga keharmonisan dan identitas budaya mereka. Pantangan dan larangan dalam masyarakat suku Gayo adalah bagian penting dari adat dan budaya mereka. Pantangan ini berkaitan dengan nilai-nilai agama, adat, dan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Ada beberapa jenis makanan dan minuman yang dianggap tidak sesuai dengan adat. Misalnya, konsumsi daging babi atau minuman keras dilarang karena bertentangan dengan ajaran Islam, yang merupakan agama mayoritas di suku Gayo. Pakaian yang dikenakan dalam acara adat dan ritual harus sesuai dengan norma dan tata krama. Misalnya, saat menghadiri upacara adat atau pernikahan, pakaian harus sopan dan sesuai dengan kebiasaan tradisional. Selama pelaksanaan upacara adat seperti pernikahan atau hitanan, terdapat beberapa pantangan yang harus dipatuhi. Misalnya, selama upacara pernikahan, beberapa tindakan atau perilaku tertentu dianggap tidak pantas, seperti bergurau berlebihan atau bersikap kurang serius. Ada pantangan mengenai lokasi dan waktu pelaksanaan upacara. Beberapa upacara harus dilakukan di tempat tertentu dan pada waktu yang dianggap baik menurut kepercayaan adat. Hubungan kekerabatan dalam masyarakat Gayo sangat penting. Ada larangan menikah dengan orang dari klan yang sama atau terlalu dekat secara kekerabatan untuk mencegah perkawinan sedara. Beberapa perilaku dianggap tidak pantas dalam komunitas Gayo, seperti berbicara kasar atau bertindak sembrono. Etika dan sopan santun sangat dijunjung tinggi. Sebagai penganut Islam, orang Gayo mengikuti larangan makanan haram, termasuk daging babi dan alkohol. Konsumsi makanan halal adalah kewajiban yang dipatuhi secara ketat. Ada larangan tertentu dalam perilaku, seperti tidak berbohong, tidak mencuri, dan tidak berperilaku curang, sesuai dengan ajaran Islam. Mengabaikan waktu sholat dan tidak menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam dianggap sebagai pelanggaran. Tempat-tempat yang dianggap suci harus dihormati.
Ada larangan untuk melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan kekudusan tempat-tempat ini. Ada pantangan dalam penggunaan sumber daya alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya, penebangan pohon secara sembarangan atau perburuan hewan liar dianggap melanggar pantangan adat. Dalam beberapa kasus, ritual adat dilakukan untuk memohon izin atau perlindungan dari roh alam sebelum melakukan aktivitas tertentu, seperti bercocok tanam atau berburu. Beberapa tempat dianggap sakral dan tidak boleh dimasuki sembarangan. Ini termasuk tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah atau spiritual bagi masyarakat Gayo. Pelanggaran terhadap pantangan adat dapat mengakibatkan sanksi dari masyarakat, seperti denda adat atau pengucilan sementara. Ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam komunitas. Dalam kasus pelanggaran, biasanya diperlukan upaya untuk memperbaiki kesalahan dan meminta maaf secara resmi kepada pihak-pihak yang terpengaruh, termasuk keluarga dan komunitas. Pelanggaran terhadap larangan agama biasanya memerlukan penyesalan dan pengakuan dosa melalui ibadah dan doa. Ini untuk memastikan bahwa individu kembali pada jalur yang benar sesuai ajaran Islam. Pantangan dan larangan di suku Gayo mencerminkan upaya mereka untuk menjaga keharmonisan sosial, mematuhi norma-norma agama, dan melestarikan budaya serta lingkungan mereka. Menjaga kepatuhan terhadap pantangan ini merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Gayo. Suku Gayo merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah pegunungan di Aceh, Indonesia. Mereka tinggal di daerah pegunungan yang dikenal sebagai Tanah Gayo, yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan sekitarnya. Asal-usul suku Gayo seringkali dikaitkan dengan migrasi dan interaksi antara kelompok-kelompok etnis yang berbeda di wilayah Sumatera. Suku Gayo adalah bagian dari kelompok etnis Austronesia yang lebih luas yang telah mendiami Pulau Sumatera sejak ribuan tahun lalu. Migrasi dari berbagai wilayah, termasuk dari Asia Tenggara, kemungkinan memainkan peran dalam pembentukan kelompok etnis ini. Dalam sejarah awal, wilayah Gayo dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan kemudian kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan-kerajaan seperti Samudera Pasai dan Aceh memainkan peran penting dalam penyebaran Islam ke wilayah Gayo. Islam mulai memasuki wilayah Gayo pada abad ke-13 dan ke-14 melalui penyebaran agama dari kerajaan Samudera Pasai dan Aceh. Proses Islamisasi ini membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial, adat, dan budaya masyarakat Gayo. Pada abad ke-16, wilayah Gayo menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Integrasi ini memperkuat pengaruh budaya Aceh di Gayo, termasuk dalam hal adat istiadat, bahasa, dan pemerintahan. Meskipun demikian, suku Gayo tetap mempertahankan identitas budaya dan adat mereka yang unik. Selama periode kolonial Belanda, wilayah Gayo, seperti banyak bagian lain dari Aceh, mengalami penindasan dan eksploitasi. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan yang seringkali bertentangan dengan adat dan cara hidup masyarakat lokal. Selama perjuangan kemerdekaan Indonesia, masyarakat Gayo terlibat dalam perjuangan melawan penjajah Belanda dan kemudian dalam proses pembentukan negara Republik Indonesia. Mereka memberikan dukungan untuk kemerdekaan dan berkontribusi dalam berbagai aspek perjuangan. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat Gayo mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Modernisasi dan pembangunan infrastruktur membawa dampak pada pola hidup dan struktur sosial mereka. Bahasa Gayo, yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, memainkan peran penting dalam melestarikan identitas budaya mereka. Bahasa ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan upacara adat. Masyarakat Gayo dikenal dengan kekayaan kesenian dan tradisi mereka, termasuk tarian tradisional seperti tari saman dan musik tradisional. Mereka juga terkenal dengan adat pernikahan dan ritual yang kompleks. Ekonomi tradisional mereka berpusat pada pertanian, dengan tanaman kopi Gayo yang terkenal sebagai salah satu komoditas utama. Pertanian masih menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat Gayo. Beberapa penelitian genetik menunjukkan bahwa suku Gayo, seperti banyak suku di Sumatera,
memiliki latar belakang genetik yang menunjukkan campuran dari berbagai kelompok migran yang datang dari Asia Tenggara dan wilayah sekitarnya. Penelitian arkeologi di Sumatera menunjukkan bahwa wilayah ini telah dihuni sejak zaman prasejarah, dengan penemuan artefak yang menunjukkan adanya interaksi antara berbagai kelompok etnis dan budaya. Sejarah dan asal-usul suku Gayo mencerminkan proses migrasi, integrasi budaya, dan perubahan sosial yang kompleks. Meskipun mengalami berbagai tantangan dan perubahan sepanjang sejarah, suku Gayo berhasil mempertahankan identitas budaya mereka yang kaya dan unik.